Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Matematika 2022D. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang artikel ilmiah. Nama saya Mayfia Serlihapsari dengan NIM 22030214127. Saya Hervina Niarda Kartika, NIM 22030214118. Saya Putri Yuniati Permatasari dengan NIM 220302141112. Baik. Next. Nah, apa itu artikel ilmiah? Pengertian artikel ilmiah menurut Suyitno tahun 2011 adalah karya tulis yang didesain dengan tata cara penulisan ilmiah yang berlaku untuk dimuat pada jurnal atau buku atau sejenisnya. Tujuan dari artikel ilmiah. Tujuan dari penulisan artikel ilmiah adalah untuk mendeskripsikan tentang cara menguraikan atau membahas pokok permasalahan yang telah ditentukan dan diteliti melalui metode pengumpulan data tertentu dengan analisis yang akan dilakukan. Next. Struktur artikel ilmiah. Yang pertama, judul. Judul sesuai dengan isi, maksud tujuan, dan ruang lingkup artikel penelitian. Penulisan judul dibuat tidak terlalu panjang, singkat, dan mudah dipahami pembaca. Dalam judul mencantumkan beberapa kata kunci yang penting, unik, dan khas. Selanjutnya, nama penulis. Penulis atau baris kepemilikan dalam pedoman penulisan artikel dikti adalah informasi yang merujuk kepada kepemilikan kepengarangan suatu artikel dan tempat lembaga kepemilikan mengabdi. Pada umumnya, baris kepemilikan berisi tentang nama penulis tanpa gelar dan tempat lembaga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hervina Niarda. Selanjutnya yaitu abstrak. Ringkas dan padat tentang isi keseluruhan artikel. Abstrak harus dibuat singkat, menarik, sederhana, dan mudah dipahami tanpa membaca keseluruhan artikel. Abstrak yang baik memuat permasalahan dan tujuan, bagaimana riset dilakukan atau metode, hasil, dan ditutup dengan pernyataan singkat kesimpulan. Dalam abstrak juga selalu disertakan kata kunci. Next, apa itu kata kunci? Kata kunci digunakan untuk mengindeks sebuah artikel dan merupakan label dari sebuah artikel. Kata kunci adalah kata yang mengandung konsep pokok yang dibahas dalam artikel. Jumlah kata kunci sekitar 3-5 kata. Kata kunci ditempatkan sesudah abstrak. Kata kunci ini diperlukan untuk membantu keteraksesan suatu tulisan ke pembaca. Pendahuluan. Pendahuluan karya ilmiah bisa dikatakan sebagai pengantar bagi pembaca dalam memahami isi dari karya ilmiah. Pada karya ilmiah, bagian pendahuluan merupakan bagian atau bab pertama, sebagai pengantar, bagian pendahuluan akan membantu pembaca mengetahui hal-hal dasar namun penting dari karya ilmiah. Isi dari pendahuluan, yaitu yang pertama, latar belakang atau dasar penulisan sebuah artikel. Yang kedua, landasan teori atau kajian pustaka. Yang ketiga, permasalahan yang diangkat. Yang keempat, alternatif solusi. Dan yang kelima, memiliki rumusan dan tujuan penelitian. Metode. Metode penelitian atau metode ilmiah adalah sebuah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Cara penerapan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan.
pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Isi dari metode yaitu yang pertama, desain penelitian. Kedua, populasi dan sampel atau sumber data penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang keempat, teknik analisis data. Dan yang kelima, opsi, yaitu berikan skema penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Putri, dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil adalah jawaban atas pertanyaan yang dijanjikan di bagian pendahuluan. Pembahasan atau isi akan membahas bagian inti dari penelitian yang dibuat dalam sebuah karya ilmiah. Bagian pembahasan akan terdiri dari data, teori, dan analisis lengkap atas sebuah topik penelitian. Isi, hasil, dan pembahasan. Yang pertama adalah menjawab rumusan masalah atau menjelaskan bagaimana tujuan masalah dapat dicapai. Yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan hasil penelitian. Yang ketiga, memberikan informasi hasil penelitian yang didukung dengan teori dan pengetahuan yang sudah ada. Dan yang keempat, membuat teori baru atau modifikasi teori yang ada berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan merupakan bagian akhir dari suatu karya tulis ilmiah, baik itu artikel ilmiah, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Kesimpulan sendiri masuk ke bab penutup dan menjadi satu bab dengan saran jika penulis akan menyampaikan sejumlah saran kepada pihak-pihak yang terkait. Isi dari kesimpulan, yaitu merupakan jawaban atas rumusan masalah secara menyeluruh dalam bentuk substantif, berbentuk naratif, dan kemudian memuat implikasi temuan penelitian atau saran-saran yang mengacu kepada tindakan praktis atau pengembangan teoritis dan penelitian lanjutan. Selanjutnya yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi tentang buku-buku atau sumber lainnya yang digunakan dalam sebuah penelitian ilmiah. Biasanya ada lebih banyak kesalahan dalam referensi daripada bagian manuskrip lainnya. Namun, dengan adanya software reference management, sekarang lebih mudah untuk menghindari masalah ini. Dalam teks, penulis harus mengutip semua pustaka yang dirujuk dan sebaliknya. Ini adalah contoh penulisan daftar pustaka sesuai dengan gaya IEEE. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya saya dan kelompok saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.